Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab sistem pernapasan penilaian harian bagian B dan juga C. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, Asti melakukan percobaan untuk membuktikan kandungan udara hasil pernapasan menggunakan larutan kapur. Pada percobaan tersebut, Asti menghembuskan udara pernapasan melalui sedotan ke dalam larutan kapur. Dari percobaan tersebut, larutan kapur berubah menjadi lebih keruh. Perubahan pada larutan kapur tersebut menunjukkan bahwa udara pernapasan mengandung. Saat menghembuskan nafas, itu kan kita akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air sebenarnya. Tapi di sini hanya untuk menguji kandungan karbon dioksida yang kita keluarkan saat melakukan pernapasan. Karbon dioksida akan berikatan dengan larutan kapur sehingga larutan kapur berubah menjadi lebih keruh. Jadi jawabannya adalah karbon dioksida. Untuk yang nomor 2, salah satu struktur alveolus dapat mendukung fungsinya dalam mempercepat proses difusi dan pengangkutan gas-gas pernapasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada permukaan bagian luar alveolus terdapat, di alveolus itu kan bisa terjadi proses difusi gas antara O2 dan juga CO2. Hal tersebut terjadi karena pada alveolus itu terdapat jaringan kapiler darah. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Gambar di samping menunjukkan mekanisme. Jadi di gambar ini kelihatan ya, ada tanda panah ke atas, berarti udaranya keluar. Berarti mekanismenya adalah mekanisme ekspirasi pada saat pernapasan dada. Pada mekanisme tersebut, otot antar tulang rusuk luar akan berelaksasi sehingga volume rongga dada akan mengecil. Nomor 4, perhatikan beberapa gejala penyakit pernapasan berikut. Mulut selalu terbuka, kesulitan berbicara, suara sengal saat berbicara, dan mendengkur saat tidur. Gejala-gejala tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan yang dinamakan adenoid. Gangguan tersebut disebabkan oleh adanya pembengkakan kelenjar limfa oleh polip dan juga amandel sehingga menyumbat saluran napas. Nomor 5, Pak Bowo ingin melakukan tes darah di laboratorium. Hasil tes menunjukkan bahwa darah Pak Bowo memiliki kadar asam terlalu tinggi sehingga mengakibatkan proses pernapasannya menjadi terganggu. Berdasarkan hasil tes darah tersebut, kemungkinan Pak Bowo menderita penyakit. Jadi kalau kadar CO2-nya tinggi berarti dia mengalami asidosis respiratorik. Lanjut ke bagian C nomor 1, pusat pengaturan pernapasan manusia terdapat pada hipotalamus. Benarkah pernyataan tersebut? Jadi pusat pengaturan pernapasan manusia itu terletak di medula oblongata atau biasa kita sebut dengan sumsum lanjutan. Karena di sana mengandung sel-sel yang sangat peka terhadap konsentrasi karbon dioksida dalam darah. Jadi ketika karbon dioksida dalam darah melebihi batas normal, maka medula oblongata akan meresponnya dengan cara meningkatkan laju impuls saraf yang mengontrol aksi otot interkostal dan diafragma. Akibatnya akan terjadi peningkatan laju pernapasan. Jadi pernyataan pada soal itu kurang tepat. Nomor 2, apa perbedaan dan persamaan antara volume udara komplementer dengan volume udara suplementer? Jadi untuk volume komplementer atau biasa disebut dengan volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih bisa dimasukkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Jadi istilah gampangnya ini tarik nafas sedalam-dalamnya. Sedangkan yang suplementer atau biasa disebut dengan volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih bisa dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Lalu apa persamaan keduanya? Keduanya itu sama-sama memiliki volume udara sekitar 1500 cc. Tapi setiap individu ini berbeda-beda, tidak harus 1500. Jadi tergantung kondisi tubuh masing-masing.
Nomor 3, apakah semua karbon dioksida yang diangkut melalui paru-paru dibebaskan ke udara? Nah, jadi karbon dioksida yang diangkut darah melalui paru-paru itu tidak semuanya dibebaskan ke udara. Darah yang melewati paru-paru hanya dibebaskan sekitar 10% karbon dioksidanya. Sisanya 90% tetap bertahan di dalam darah dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, fungsinya ion ini adalah untuk menjaga stabilitas pH darah. Nomor 4, orang-orang yang tinggal di dataran tinggi dapat mengalami penyakit hipoksia. Menurut pemahaman Anda, benarkah pernyataan tersebut? Nah, jadi hipoksia itu bisa terjadi ketika jaringan tubuh kekurangan oksigen. Biasanya orang yang mengalami hipoksia itu adalah orang yang tinggal di dataran tinggi. Kenapa? Karena kadar oksigen di dataran tinggi itu cenderung lebih rendah. Pada saat kekurangan oksigen, biasanya secara otomatis tubuh akan menghirup napas lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang ada di dalam tubuh. Nomor 5, pH darah penderita asidosis respiratorik lebih asam daripada pH darah orang normal. Benarkah pernyataan tersebut? Jadi, asidosis respiratorik itu adalah gangguan yang disebabkan oleh keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida. Akibatnya, keseimbangan asam basa dalam darah itu akan terganggu. Kondisi ini bisa menyebabkan penurunan fungsi paru-paru atau pernapasan terlalu lambat sehingga mengakibatkan gangguan pengangkutan karbon dioksida di dalam darah. Jadi pernyataan yang ada di soal nomor 5 itu adalah benar. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.